Halo semua, perkenalkan nama saya Vera Ramalia dari kelas C23 IE dari Prodi D4 Bisnis dan Manajemen Retail. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Yang pertama ada pengertian. Manajemen budaya adalah proses evaluasi budaya dalam organisasi, yaitu mengidentifikasi budaya organisasi saat ini, budaya yang diperlukan oleh organisasi, dan mengidentifikasi kesenjangan antara budaya saat ini dan budaya yang diperlukan oleh organisasi. Yang kedua ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Sarpin dari tahun 1995, yaitu suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam satu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem informalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua ada dari Redner dan Kinetsky tahun 2005, yaitu biasanya digambarkan dalam arti yang sama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perikat yang menyatakan organisasi. Yang ketiga dari Latens tahun 1998, yaitu menyatakan adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Yang keempat dari Skin 1992, yaitu sebuah pola di berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya, organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Karena itu, semua anggota harus mengenal budaya organisasi sebagai cara untuk memahami, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada fungsi manajemen budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan, yaitu rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam budaya organisasi tersebut. Yang keempat yaitu mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima ada mendorong kinerja anggota, yaitu budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang keenam ada menentukan tujuan organisasi, yaitu menentukan arah atau hal-hal yang bisa melakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi
yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya adhokrasi, yaitu gabungan dari kata ad hoc dan burokrasi. Oleh karena itu, organisasi dengan budaya adhokrasi bersifat fleksibel dan tidak terhambat oleh prosedur dan kebijakan birokrasi. Langkahnya biasanya sangat cepat dan status quo, meskipun mungkin berhasil akan ditantang. Yang kedua ada budaya Kain, adalah sekelompok yang erat dan saling terkait atau sekelompok orang dengan kepentingan bersama yang kuat. Budaya Kain umum terjadi di bisnis kecil atau milik keluarga yang tidak bersifat hierarkis. Karyawan dihargai terlepas dan tingkat lingkungan mereka mendukung. Budaya ini bertujuan untuk bekerja secara kolaborasi dalam tim dengan memastikan semua karyawan merasa setara. Selanjutnya ada budaya hierarki. Budaya hierarki adalah budaya perusahaan yang lazim di AS. Hal ini ditentukan oleh struktur, prosedur yang ditetapkan, dan tingkat otoritas. Karyawan dalam budaya tahu persis di mana mereka berada dalam rantai komando, siapa yang bertanggung jawab kepada mereka, kepada siapa mereka melapor, dan apa aturannya. Selanjutnya ada budaya pasar, yaitu tentang margin, keuntungan, dan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Ini berorientasi pada hasil dengan fokus eksternal yang kuat untuk memastikan pelanggan puas. Contoh perusahaan yang didorong oleh budaya pasar adalah Tesla, Amazon, dan General Electric. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan budaya organisasi di Indonesia. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan yang lebih nyaman dengan cara lama dan perubahan. Banyak karyawan yang lebih nyaman dengan cara lama dan tidak mudah menerima perubahan budaya. Yang kedua, ada perbedaan latar belakang karyawan. Dengan karyawan dari latar belakang budaya yang beragam, integrasi nilai perusahaan bisa menjadi tantangan. Yang ketiga, ada kurangnya dukungan dari pemimpin. Itu kadang budaya sulit diterapkan jika pemimpin tidak sepenuhnya mendukung atau menjadi teladan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.